Dalam sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan kegiatan adat diduga memicu kenaikan ini. Pemerintah Provinsi Bali akan menambah fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi virus corona yang semakin luas penyebarannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka. Saya, Bagus Komang Rakasatria, perwakilan dari SMA Negeri 1, Kuta Utara. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah hingga saat ini saya diberikan kesehatan, dan saya harap para hadirin merasakan hal yang sama. Saudara-saudara, di dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata lewat pidato saya dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno tahun 2021 yang bertajuk Pengejauhan Tahan Nilai-Nilai Pancasila bersama wujudkan Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru. Kuformulasikan Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Insinyur Soekarno dalam pidatonya 17 Agustus 1964. Para hadirin yang terhormat, menurut Sang Putra Fajar, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia, barulah konsep Trisakti miliknya dapat dipahami. Tuan dan Puan pasti paham betul bahwa di tengah masa pandemi ini, Pulau Bali seakan ditimpa ribuan beban di waktu yang sama. Pariwisata, ekonomi, kesehatan, pendidikan terdampak penuh dengan kehadiran COVID-19. Saat ini, Pulau Bali memang di dalam kesulitan. Permasalahan seakan tak kunjung terselesaikan. Namun, dengan tradisi dan kearifan lokal kita, Bali dicap sebagai provinsi tercepat dan terbaik dalam penanganan COVID-19. Para hadirin sekalian, kita semua patut bersyukur. Pemerintah memegang sebuah visi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Hal ini menjadi salah satu representasi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kita. Pengembangan tata kehidupan Krama Bali secara skala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti ialah bentuk nyata aktualisasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Bali percaya dengan segala sembah, puja, doa, yatnya serta tradisi kita, semua masalah dapat teratasi atas seizin yang Maha Kuasa. Pastinya kita semua merasakan dampak besar kehadiran pandemi ini. Perlu kita ingat kembali, masalah tak terselesaikan tanpa adanya perjuangan penuh kebersamaan. Dengan misi Nangun Satkerti Loke Bali tentang konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian menjadi aktualisasi sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dalam tradisi menyama Braya, yaitu tolong menolong dan menghargai antara pemerintah, masyarakat, dan Satgas COVID-19. Tradisi tersebut juga tercermin dalam kemampuan masyarakat Bali yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan.
Rakyat Bali yakin prinsip menyamebraya berdasarkan hakikat tatua masih berkaitan dengan sikap kesamaan kepentingan. Sikap inilah yang dikemas pada kehidupan bermasyarakat dalam konsep musyawarah mufakat, serta menjadi bukti terrealisasikannya misi Nangunsat Kertilo ke Bali untuk mewujudkan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali sesuai poin sila keempat. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan Provinsi Bali tercatat sebagai provinsi yang pelaku usahanya mengalami penurunan pendapatan terbesar, yakni lebih dari 90%. Misi pemerintah Bali dalam mengembangkan jaminan sosial secara komprehensif dan terintegritas dalam krama Bali adalah bentuk aktualisasi sila kedua Pancasila. Hal tersebut kembali terrealisasi dengan diterbitkannya BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan paket makanan, masker, APD, dan sembako. Topik ini disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Iwayan Koster, yang mengajak seluruh rakyat Bali saling bekerja sama dalam menghadapi krisis sosial ekonomi di tengah masa pandemi. Misi Nangunsat Kertilo ke Bali untuk mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis branding Bali dalam memperkuat perekonomian merupakan bentuk aktualisasi konsep keadilan sosial bagi seluruh krama Bali. Sekali lagi, hal tersebut diwujudkan lewat program pemerintah, yakni pameran UMKM guna mempromosikan kembali produk-produk khas Bali serta membantu perekonomian rakyat kecil. Semua pembahasan itu menjadi bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan Bali era baru. Saudara-saudara, lantas, bila pemerintah saja sudah percaya, apa kita tetap akan diam dan tidak berdaya? Bila pemerintah saja sudah berusaha, apa kita hanya menunggu dan diam 1000 bahasa? Apa peran Pancasila sebagai dasar negara kita? Sebatas hafalan wajib biasa? Tidak, saudara-saudara. Harus ada langkah nyata antara kita sebagai krama Bali. Tidak peduli agamamu, pekerjaanmu, ataupun ras dan sukumu. Kita semua harus tetap saling bersatu padu, saling asah, asih, asuh di dalam Pancasila. Maka dari itu, berdirinya saya di sini untuk mengajak saudara-saudara sekalian mengangkat kepala kita, bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan kembali kebudayaan serta kesenian kita tanpa melupakan Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila kita terapkan, saya jamin akan terwujudnya visi Nangunsat Kertilo ke Bali menuju Bali era baru merdeka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nangunsat Kertilo ke Bali.